Halo semua anak-anak yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, di pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Membuat karya seni kolase. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, kamu sudah belajar tentang tanaman padi di pembelajaran 1. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak makan nasi sebagai makanan pokok. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita, apa hak dan kewajiban kita? Bagaimana seharusnya sikap kita untuk menghargai jerih payah petani yang menanam padi? Mari kita akan simak penjelasan berikut. Ayo membaca. Setiap hari, Bella, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Bella, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Bella selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Bella sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Bella belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Bella selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama, ayo kita berdiskusi. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Bella atau adiknya? Nah, dari bacaan yang sudah kita baca bersama, Bella sudah menunjukkan sikap bijak terhadap makanan karena menghabiskan makanannya yang dia sudah ambil. Ketika adik Bella membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Nah, ketika adik Bella tidak menghabiskan makanan dan dia membuang makanan, yang dirugikan itu banyak sekali. Ada mama dan papanya, orang tuanya, dan juga petani yang sudah menanam padi yang dirugikan. Ketika adik Bella makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Nah, anak-anak, ketika kita makan malam, kita makan bersama, kita sudah mendapatkan hak kita, yaitu hak kita untuk mendapatkan makanan. Ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Di sini maksudnya Bella ya anak-anak. Bella sudah melakukan kewajibannya, yaitu menghabiskan makanan yang sudah dia ambil. Nah, anak-anak, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Oksigen ini dihasilkan melalui proses fotosintesis dan kita sudah belajar. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Ingat ya anak-anak, jangan pernah membuang-buang makanan. Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Miss Dewi harap kalian sudah memanfaatkan makanan kalian dengan baik dan tidak membuang. Nah, sebelum kalian membuang makanan, alangkah baiknya kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada bagaimana proses menanam padi sampai terjadinya nasi yang siap dimakan. Hari pertama, sawah itu dibajak. Hari ke-21 sampai ke-30, padi ditanam. Padi mulai berbiji pada hari 100. Hari 100 itu sudah 3 bulan ya anak-anak ya. Padi dipanen, padi diambil dari sawah 2 hari untuk padi diambil, padi dijemur dan digiling. Padi siap
jadi beras dan dimasak di rumah oleh mama papa. Dimasak menjadi nasi. Ini kurang lebih menghabiskan waktu 4-5 bulan sehingga terjadi proses atau nasi yang siap untuk dimakan. Jadi, apabila kalian ingin membuang makanan atau ingin membuang nasi, pikirkanlah terlebih dahulu bagaimana proses membuat beras itu, membuat padi di sawah dari Pak Tani itu supaya ada di meja makan kalian menjadi nasi. Perhatikan juga gambar berikut ini. Nah, gambar A ini terlihat bapak-bapak sedang menebang pohon. Gambar B terlihat Bella sedang menanam tanaman. Gambar C kita lihat di sini ada Adi. Adi sedang mencabut tanaman. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap melaksanakan kewajiban terhadap tanaman? Iya, benar sekali, gambar B ya anak-anak. Di sini Bella sedang menanam tanaman. Berarti dia sudah melaksanakan atau menunjukkan sikap melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Karena kita tidak memanfaatkan, ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Nah, anak-anak, dari tanaman itu kita akan bisa membuat dalam sebuah karya seni. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Apa nama karya seni pada gambar tersebut? Ya, karya seni ini disebut dengan kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Kolase meliputi kegiatan menempel potong-potongan kertas, batu, logam, kaca, keramik, biji-bijian atau material lain untuk membentuk sebuah desain dan rancangan tertentu. Nah, bagaimana anak-anak cara membuat kolase dari tumbuhan? Mari simak bersama-sama. Adapun bahan yang kalian perlukan untuk membuat kolase yaitu daun-daun, batang tumbuhan, dan lem. Dan alatnya adalah gunting. Nah, membuat kolase kali ini adalah dengan memanfaatkan bahan-bahan alam atau tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Langkah pertama, siapkan dulu bahannya. Langkah kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa minta sketsa gambar kupu-kupu kepada guru. Tapi anak-anak nanti bisa ngeprint di rumah gambar kupu-kupunya, ya. Dan atur daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukurannya, jangan sampai ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem tempel dengan rapi. Pajang karya seni dari tumbuhan kering buatanmu itu di rumah dan nanti bisa dikumpulkan juga. Nah, contohlah langkah-langkah membuat karya seni kolase yang sudah Miss Dewi jelaskan. Buatlah karya kolasemu sendiri. Buat sebaik mungkin dengan bahan-bahan yang ada di alam. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini di pembelajaran yang kedua tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan dan juga karya seni kolase. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya di pembelajaran yang ketiga.